Kita ini perlu reparenting, saudara. Selama ini mungkin parenting kita copy paste. Apa yang kita terima dari orang tua, kita copy, kita paste ke anak-anak kita. Mungkin beberapa masih relevan, beberapa udah gak nyambung. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Untuk menjadi orang tua. Karena pekerjaan menjadi orang tua adalah pekerjaan paling hebat di dunia, tapi tidak gampang. Minta hikmat, andelin Tuhan setiap hari. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa. Punya Tuhan yang sayang sekali sama kami. Bahkan Engkau mau mati buat setiap kami. Terima kasih for your acceptance. Terima kasih untuk penerimaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami nggak bisa berjalan tanpa firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Engkau yang paling mengerti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini terobosi setiap kami. Bicara buat setiap kami. Roh Kudus, mari ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan selamat hari Kamis kepada yang nonton dari manapun. Happy Thursday to all of you. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala Saudara, Pastor Michael Gunawan, yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara dari kemarin dan hari ini. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah The House of Hope, Rumah Pengharapan. Yuk kita lihat sama-sama kitab 2 Samuel pasal yang ke-23. Saya janji jam 9:30, jam 10 saya udah selesai. Yang amin cuma 4, jadi 45 menit saya selesai. 2 Samuel 23, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel 23, itu judul perikopnya Pahlawan-Pahlawan Daud. Alkitab catat begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kemarin saya sudah cerita di kebaktian Just Women. Saya ini adalah seorang yang koleksi cerita-cerita perang. Saya gemar sekali membaca semua cerita-cerita perang. Bahkan saya nggak cuma membaca, saya beli buku-bukunya. Ya, Normandy War, ya, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, saya beli semua.
Dan saya nggak cuman beli bukunya, saya hafal isi-isinya. Perang Vietnam, perang Korea, dan lain sebagainya. Yang saya belum hafal adalah perang Rusia lawan Ukraina. Karena apa? Belum selesai. Makanya saya belum hafal. Nah, semua perang-perang yang lain yang pernah terjadi di muka bumi ini, saya selalu senang membacanya. Oke? Perang Patimura tahun? Saudara masih tahu Patimura? Bukan nama jalan loh itu. Itu nama pahlawan Indonesia. Perangnya hanya 1 tahun, 1817. Dan kalau saya tanya perang-perang yang lain, mungkin saudara semua sudah lupa. Perang Aceh, perang Hasanuddin, ya, perang Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Nah, di Alkitab juga banyak cerita-cerita tentang peperangan. Dan ternyata Alkitab ya mencatat ada pahlawan-pahlawannya Daud. Dan dibilang nama pertama adalah Isibaal, dia kepala Triwira. Jadi Triwira itu ada 3 orang, karena ayat 8-12 jelas menjelaskan ada 3 orang di sana. Dan mereka menjadi ketua 30 pasukan yang lain. Dan ini disebutnya pasukan elitnya Raja Daud. Kalau zaman sekarang mungkin Kopassusnya lah. Ya, pasukan elit, pasukan khusus. Dan mereka ini 33 orang ini menjadi pasukan khususnya Raja Daud. Dan kepalanya ada 3 sekali lagi. Dan Alkitab jelas mencatat bahwa Isibaal, ketua Triwira, waktu dia mengayunkan tombaknya, 800 orang terbunuh. Can you imagine? 800 orang bisa membunuh, 1 orang bisa membunuh 800 orang. Ini orang pasti skillful. Betul apa betul? Ini orang pasti terlatih. Dia nggak mungkin ini orang sembarangan, nggak mungkin. Ini orang sangat-sangat skillful. Lalu sesudahnya ada Dodo namanya. Ya, saya nggak tahu hubungannya apa sama Dodo Sakaria, tapi dia namanya Dodo. Oke? Alkitab mencatat dia waktu membunuh demikian banyak orang Filistin sampai pedangnya melekat pada tangannya. Can you imagine dia mau lepas pedangnya nggak bisa? Ya, sampai nempel pedangnya di tangannya. Karena demikian banyak kata Alkitab orang Filistin yang dibunuh oleh Dodo. Lalu yang terakhir, Triwira yang terakhir adalah orang pahlawan yang ya sama namanya, yang mempertahankan ladang penuh dengan kacang merah. Wah, untung ada dia ya. Kalau enggak mungkin kita enggak makan Brennebon hari ini. Ya. Jadi untung ada pahlawan Daud ini yang namanya sama. Nah, ternyata ini adalah 3 orang yang sangat-sangat terlatih. Saya cuma mau share sama GSJS pada malam hari ini di Pakuan Mall. Seringkali kita nih orang-orang Kristen, waktu kita keluar dari gedung gereja, kita menjadi orang-orang yang tidak skillful di tempat pekerjaan kita. Dan akhirnya kita tidak menjadi kesaksian. Karena apa? Kita cuma jago kandang. Kita cuma jagoan waktu di dalam gedung gereja. Waktu di dalam acara kebaktian. Kita jagoan semua. Tapi waktu kita sampai di toko kita, di tempat bisnis kita ketemu sama bisnis partner kita ketemu sama clients kita ketemu sama orang-orang di marketplace. Kita seringkali tidak skillful. Kita seringkali tidak menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Ya Pak, saya soalnya cuman sedikit Pak yang percaya Yesus di kantor saya. Tolong ingat baik-baik saudara, sifat daripada garam itu selalu sedikit. Panci sop buntut kalau besarnya seperti ini, garamnya nggak mungkin sebesar ini juga. Garamnya itu sedikit, tapi punya impact sampai 1 panci sop buntut tersebut jadi enak rasanya. Jadi kalau saudara dan saya dibilang minoritas, kaum minoritas dan lain sebagainya, kita patut berbangga. Karena itulah sifat daripada garam. So, boleh kasih tepuk tangan buat kita-kita yang minoritas? Sifat daripada garam seperti itu, makanya saudara jangan tertuduh. Karena melayani Tuhan bukan cuma di mimbar atau di gedung yang namanya gedung gereja.
Melayani Tuhan bukan cuma di acara yang namanya kebaktian. Tapi waktu saudara di luar sana, saudara lagi bertemu dengan orang-orang di luar sana, layanilah Tuhan kita. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Jangan cuma jadi jago kandang. Waktu saudara bertemu dengan keluarga saudara, waktu saudara berjumpa dengan anak-anak saudara, ya, kita ini gelarnya pahlawan nggak di mata mereka? Dedi-dedi yang hadir, ibu-ibu, mama-mama yang hadir, kita di mata anak-anak kita pahlawan nggak? Belajar dari 3 orang ini. Mereka adalah orang-orang yang skillful di bidang mereka. Mereka orang-orang yang terlatih banget. Nah pertanyaannya sekarang, ketiga orang ini datangnya dari mana? Ini pertanyaannya. Mereka ini lulusan mana? Kok tiba-tiba jadi jago begini? Kita kalau nonton film-film Mission Impossible dan lain sebagainya, oh saudara nggak tahu ya Mission Impossible ya? Kita kalau nonton jagoan di sebuah film, biasanya mereka tuh ada training days-nya. Ya, ada latar belakangnya sampai mereka bisa jadi jagoan, sampai mereka bisa jadi pahlawan, ya, sampai mereka bisa jadi skillful. Itu selalu ada the backstory-nya, ada behind the scene-nya. Nah sama, 3 orang ini datangnya dari mana sebenarnya? Latar belakangnya tuh apa? Mereka tuh jebolan mana? Lulusan mana? Siapa yang training mereka? Sampai jadi jagoan semuanya. Sampai bisa 1 orang bunuh 800 orang. Ya, dari mana mereka asalnya? Yuk kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Judulnya Daud di Gua Adulam. Yang pernah ke Israel, Gua Adulam itu letaknya ada di En-Gedi. Dan dia posisinya ada di lereng gunung. Jadi orang kalau ke Gua Adulam, saudara jangan ngebayangin Gua Adulam tuh gua gitu ya, kecil gitu, bukan. Ini guanya cukup besar, nggak tahu Pastor Michael pernah ke sana apa enggak. Ya, ini gua cukup besar, ya, dan letaknya ada di lereng gunung daerah namanya En-Gedi. Dan orang kalau mau ke Gua Adulam itu mesti effort, karena mesti nanjak ke sana. Oke? Dan ini jelas judul perikopnya Daud di Gua Adulam, ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa saudara? Kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar apa saudara? Tukang piutang. Dan setiap orang yang apa saudara? Sakit hati. Maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata 3 orang yang skillful tadi, lulusan gua, bukan lulusan sekolah Alkitab, ya, bukan sarjana teologi, ya, mereka bukan ditabiskan sama gereja tertentu, bukan, mereka lulusan Gua Adulam. Dan mereka ternyata 400 orang, bukan orang baik-baik. Mereka adalah orang yang hidup dalam kesukaran, terlibat hutang, dan mereka adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati mereka. Tapi jelas Alkitab catat, mereka bersedia dipimpin oleh Daud. Daud menjadi pemimpinnya mereka. Mereka mau dipimpin oleh Daud. Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara datang malam hari ini, atau saudara lagi nonton dari manapun, saudara lagi mengalami kesukaran. Sukar, punya connection dengan anak saudara. Sukar, berhubungan dengan orang-orang yang saudara cintai. Saya cuma mau bicara sama para orang tua. Kemarin saya udah bicara sama kaum ibu. Tapi saya mau bicara juga sama bapak-bapaknya malam hari ini. Anak-anak kita berbeda dengan kita. Mereka sudah berbeda generasi. Oke? So find connection before correction. Setuju?
Jangan ketemu anak-anak, bisanya cuman koreksi, tanpa ada koneksi. Bangun hubungan. Bangun hubungan itu isinya adalah kita cari tahu karakter generasi mereka. Anak-anak kita sekarang meninggalkan Google. Mereka lebih ngobrol sama ChatGPT. Mereka nggak ngobrol sama orang tua, mereka punya teman ngobrol sekarang. Kalau kita nggak bangun connection sama mereka, ya, kita akan kehilangan mereka. Saya sedih banget negara yang namanya Korea Selatan, yang dari dulu kekristenan itu luar biasa banget di sana. Sekarang tinggal 13%. Karena apa? Para orang tua di Korea Selatan kurang membangun connection sama anak-anak mereka, sama anak-anak muda. Ya. Makanya banyak anak-anak muda keluar dari gereja, pindah aliran Gangnam Style sama K-pop. Oh, saudara nggak tahu dua ini ya? Itu yang terjadi di Korea Selatan. Kekristenan tinggal 13%. Doa malamnya GSJS Pakuan masih segini banyak, puji Tuhan banget. Nah, jangan sampai anak-anak muda kita itu meninggalkan gereja karena kelakuan orang tuanya. Banyak orang tua suka datengin saya, Pak doain anak saya. Saya selalu bilangnya begini, enggak, yang saya mau doain adalah papa mamanya. Bukan anak ibu, bukan anak bapak. Karena kalau anak bermasalah, yang patut dipertanyakan adalah pola asuhnya. Bukan anak-anaknya. Betul nggak papa mama? Hah? Papa mama yang mesti ditanya, bukan anak-anaknya yang ditanya. Bukan anak-anaknya yang didoain. Karena kemarin saya udah bilang, setiap ada masalah, kita yang mau dirubah. Bukan masalahnya mau dirubah. Suami bermasalah, istri yang mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya yang mau dirubah. Jadi jangan selalu nyalain anak-anak kita. Anak-anak kita punya karakter tersendiri, generasi mereka ya punya ciri khas tersendiri. Kita orang tua kalau udah nggak punya kata-kata untuk bicara sama mereka. Biasanya kita punya kalimat pamungkas, kayaknya sama di Surabaya. Waktu Dedi seumur kamu, sering ngomong gitu sama anak-anak. Waktu mama seumur kamu, saudara tahu anak-anak kita, mereka dalam hati gini, ya beda lah mama. Beda lah. Beda udah beda zaman sekarang. Tapi kalimat itu yang selalu kita pakai untuk nakutin anak-anak kita. Kita memperkenalkan Yesus dengan cara nakut-nakutin mereka ke gereja. Yesus sudah mau datang ke gereja. Oh sini kayaknya yang relevan ya. Saya pindah sini. Sini kayaknya kurang sadar. Sini. Saya soalnya digituin dari kecil. Ya, gereja kamu Yesus sudah mau datang. Saya udah umur 53 hari ini, Yesus belum datang. Tapi itu yang terjadi. Kita memperkenalkan Yesus dengan cara menggunakan berita yang salah. Maksudnya baik. Tapi berita yang kita sampaikan ke mereka salah. Akhirnya mereka kenal Yesus jadi ketakutan. Yang mereka tahu bukan the beauty of Jesus. Tapi mereka jadi afraid, jadi fear. Ya, ini yang mereka alami. Dan ini yang banyak dialami sama anak-anak kita hari-hari ini. Dan saya mau kasih tahu papa mama, jangan pernah mencap anak-anak kita stroberi. Setuju? Oh anak-anak sekarang stroberi beda sama papa mamanya. Saya sih nggak mau, anak-anak saya dibilang stroberi saya nggak mau. Kenapa mereka dibilang stroberi? Karena stroberi itu bagus, tapi kalau dipencet penyok, jatuh, hancur. Terus kita memperkatakan iman, anak-anak kita kayak stroberi. Saya nggak mau. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, sehat, punya masa depan yang luar biasa. Mereka, ciri khas mereka udah gak suka hierarki. Tahu gak hierarki? Mereka udah gak suka senior dan junior. Udah gak suka. Ya. Mereka tuh ngelihat orang dari kapasitas.
Bukan senior junior, saya kakak rohani kamu ya. Mereka ngeliatin kita, siapa lu? Mereka kan begitu. Karena mereka senengnya diajak ngobrol. Makanya sekarang podcast di mana-mana. Oh nggak tahu podcast ya saudara? Oh sini doang yang selalu tahu, sini kayaknya. Podcast itu isinya adalah ngobrol, tapi syarat dengan edukasi. Itu mereka, maunya diajak ngobrol. Bukan ditunjuk-tunjuk, bukan digurui. Kita perlu mengerti mereka. Cari koneksinya dulu. Koreksinya belakangan. Udah beda generasi. Kita dulu selalu dikoreksi sama papa mama. Sekarang nggak bisa. Bangun hubungan dulu. Ajak mereka ngopi-ngopi. Ajak mereka ngobrol. Jangan apa-apa jawabannya setan. Karena mereka punya jawaban loh sekarang. Jadi kalau mereka bertanya, jawab sungguh-sungguh. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya pernah ketemu anak nanya sama papa mamanya. Di gereja lagi, bukan di GSJS, percayalah. Anak cuma nanya, Dad, Lady Gaga tuh siapa? Setan, jangan didengar ya, setan. Nggak bisa kita gini sama anak-anak. Kalau kita taunya cuma Glady, bukan Lady Gaga. Bilang sama anak-anak, Daddy nggak tahu Lady Gaga, cuman kita bisa cek nanti di AI ya. Kita cek di Google, Lady Gaga itu siapa. Nanti kita bahas sama-sama. Gitu dong sama anak-anak. Dan saudara, kalau saudara punya masa-masa yang sulit hari ini sama anak-anak, saudara lagi hidup dalam kesukaran. Belajar dari Tuhan Yesus. Saya mau ajak papa mama yang hadir malam hari ini. Kasihi anak-anak saudara setiap hari more and more. Lumayan yang amin 10 orang. Kasihi anak-anak saudara. Walaupun keadaan mereka lagi nggak baik-baik saja. Tapi kasihi mereka setiap hari more and more. Dan jangan expecting mereka sayang balik sama saudara. Hilang amennya langsung. Kita selalu mengharapkan mereka sayang balik sama kita. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama saudara setiap hari. Dan sama saya. Tapi dia mengharapkan kita sayang balik sama dia. Bahkan sebelum kita sayang sama dia, dia sudah mati buat saudara dan saya. Itu Tuhan Yesus kita. Orang tua jangan mengharapkan apapun. Saya ngomong kayak gini bukan teori. Karena saya ngalamin dengan anak saya yang namanya Pangeran. Anak saya nomor 2. Ya, we've been through hard times. Dan saya pernah waktu lagi konflik sama dia, saya pergi ke luar negeri. Saya sudah bertekad saya nggak mau beliin dia oleh-oleh. Saya mau beliin kakaknya aja. Saya nggak mau beliin dia. Tuhan tegur saya loh. Tuhan tegur exactly ya kalimat yang sama. I love you more every day. And I don't expecting you love me back. Do that to your son. Bikin itu ke anak laki kamu. Beliin dia oleh-oleh. Jangan pernah beda-bedain anak-anakmu. Jangan pernah. Kita ini perlu reparenting, saudara. Selama ini mungkin parenting kita copy paste. Apa yang kita terima dari orang tua, kita copy, kita paste ke anak-anak kita. Mungkin beberapa masih relevan, beberapa udah gak nyambung. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Untuk menjadi orang tua. Karena pekerjaan menjadi orang tua adalah pekerjaan paling hebat di dunia, tapi tidak gampang. Minta hikmat, andelin Tuhan setiap hari. Karena Yesus sudah kasih gambaran, gimana bapak ke anak setiap hari. So belajar, ya, find connection before correction, cari koneksi sama Tuhan, dan cari koneksi sama anak-anak kita. Saya percaya pemulihan yang luar biasa akan terjadi dalam keluarga saudara. Lalu yang berhimpun di Gua Adulam adalah orang-orang yang banyak hutangnya. Kita nggak perlu bahas ini ya.
Karena saya percaya satu hari hutang saudara akan diselesaikan sama Tuhan dengan cara yang luar biasa. Di sini juga yang amin, di sini. Mencurigakan di sini ya. Lalu orang yang berhimpun di Gua Adulam, orang-orang yang sakit hati mereka. Saudara tolong ingat baik-baik, sakit paling parah di dunia adalah sakit yang namanya sakit hati. Bukan kanker. Saya ketemu banyak pasien kanker, ternyata mereka itu masih simpen luka. Itu yang membuat mereka jadi kanker, jadi tumor, dan lain sebagainya. Makanya sakit hati, orang kalau udah sakit hati, bisa bikin yang aneh-aneh, bahkan super aneh. Saudara udah nonton Monsters di Netflix? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Itu mini series, true story. Karena tahun 89, saya baca beritanya tentang Hernandez Brothers. 2 kakak beradik yang bunuh secara sadis kedua orang tua mereka. Di Amerika, di California. Ternyata difilmin sama Netflix. 9 episode. Waktu saya nonton, ternyata saya baru mengerti kenapa mereka berdua jadi monsters. Karena ternyata papa kandung mereka abuse mereka berdua. Verbal, fisik, sama seks. Triple combo. Sakit hati mereka. Makanya mereka jadi monster. Makanya saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati itu ngeri. Saudara tolong ingat baik-baik. Istilah yang harus kita pahami bukan forgive and forget. Bukan. Karena forget itu gak mungkin. Betul apa betul? Kita melupakan itu gak mungkin. Tapi orang yang forgive, waktu dia ingat, dia sudah gak marah lagi. Dia sudah gak dendam lagi. Dia udah gak pengen balas dendam lagi. Itu orang yang forgive. Makanya setiap saudara ingat peristiwa yang menyakitkan, disitulah kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan saya melepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan. Bukan datengin orangnya, bukan. Tapi waktu saudara lagi teringat-teringat itu semua, dan saudara masih sakit, saudara masih terluka, saudara masih sebel ingatnya, lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, saudara ingat itu semua, saudara sudah bisa bilang gini, Tuhan terima kasih. Tuhan ajarin saya lewat peristiwa itu. Itu orang yang pulih dan dipulihkan sama Tuhan Yesus. So sakit hati, ya ini bahaya banget. Makanya Alkitab pesan, jangan bangkitkan amarah di anak-anak kita. Hai orang tua. Karena kalau mereka udah sakit hati, generasi anak-anak kita akan dipegang sama iblis. Kalau mereka udah sakit hati. So jangan membuat hati mereka sakit. Sekali lagi bangun connection sama mereka. Mulai mengerti mereka dan seterusnya. Nah, saya ngelihat Gua Adulam adalah ruang gagal. Saya mengajak saudara-saudara di GSJS bangun ruang gagal. Saudara udah punya GSC, GSJS Cell. Jadikan sel grup saudara itu ruang-ruang gagal. Kiper kalau menyelamatkan bola 100 kali, gak ada yang ingat. Tapi waktu dia kebobolan sekali, semua ingat sampai selama-lamanya. Karena nila setitik, rusak susu sebelanda. Belanga ya? Ya, saya pikir sebelanda. Orang kalau gagal, biasanya itu gak bisa diterima sama orang-orang. Tapi saya mengajak saudara-saudara bangun ruang gagal. Di keluarga kita, di gereja kita. Bangun ruang gagal. Anak-anak kita banyak yang bunuh diri loh hari ini. Mulai banyak. Cuman karena masalah sepele. Ya, ketinggalan handphone, bunuh diri, lompat dari lantai 6. Ya, nilainya jelek di sekolah, minum racun. Ya, anak-anak kita ternyata gak pernah mengalami masuk di ruang gagal. Karena kita gak set up ruang gagal. Saya gak suruh saudara literally bangun ruangan di rumah, bukan. Ya, tapi masih ada gak space kita bisa terima kegagalan anak-anak kita?
Atau kita udah tuntut mereka untuk sempurna. Padahal yang nuntut hidupnya nggak sempurna-sempurna amat. So bangun ini saudara. Terima kegagalan mereka. Please don't get me wrong, saya punya 2 anak. Ya, puji Tuhan dua-duanya ranking 2, satu dari atas, satu dari bawah. Yang tadi saya sebut namanya Pangeran, aduh paling sering bikin ulah. Paling sering bikin ulah. Tapi saya selalu berdiri di ruang gagalnya dia. Saya selalu berdiri di sampingnya dia. Saya nggak pernah terima dia waktu dia lagi juara aja. Waktu dia lagi baik-baik saja. Terima kegagalan. Terima berdiri sama anak-anak kita. Saudara sekarang punya cell group. Pakai itu jadi ruang gagal. Lihat orang kalau lagi gagal, malu ke gereja. Karena apa? Kita nggak set up ruang gagal. Kita nggak set up gua adulam. Kita nggak bangun ini semua. Makanya banyak orang di gereja datang tuh muka 2. Munafik. Karena tidak ada ruang gagal. Kita dituntut sempurna. Kita dituntut untuk pura-pura. Ruang gagal. Namanya ruangan ada perabotan. Perabotan yang pertama, acceptance. Itu receptionnya di ruang gagal. Sambut orang-orang yang gagal. Sambut mereka. Terima mereka. Percayalah nanti Tuhan yang merubah mereka. Terima. Terima mereka. Perabotan yang nomor 2. Dampingi mereka. Jangan cuma diterima, terus kita nggak dampingin. Saya bisa cerita sampai malam. Saya dampingin banyak orang gagal. Sampai mereka akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Jess, lo ngomong apa sama tuh orang? Enggak ngomong apa-apa. Lo kasih ayat apa? Enggak. Lo ngapain sama tuh orang? Ngopi. Ngomongin Lady Gaga. Kita cobain restoran baru. Kita ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Pendampingan tuh perlu. Kalau di gereja ini ada yang kepleset dan perlu didisiplin, temenin orangnya dong. Jangan dibuang. Temenin orangnya. Oke, kamu didisiplin, tapi mulai besok kamu ngopi sama saya ya. Kita have lunch together. Gitu dong, didampingin. Stewardship. Kayak stewardess di pesawat. Dari kita take off sampai landing, kita didampingin. Itu harus jadi perabotan dalam ruang gagal. Pendampingan. Perabotan yang nomor 3. Namanya adalah tukeran POV. Tukeran point of view. Orang yang gagal biasanya merasa Tuhan lagi hukum saya. Tuhan gak terima saya. Tuhan buang saya. Nah itu POV-nya mereka kan. Tukeran sama kita yang ada di ruang gagal. Nah gak seperti itu. Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan izinin ini semua terjadi karena Tuhan pengen lihat kamu naik kelas. Tukeran point of view. Oke. Ini perlu banget di ruang gagal. Tukeran point of view. Karena orang-orang yang gagal, percayalah, mereka lagi menuduh diri mereka. Mereka lagi merasa tidak berharga. Mereka adalah orang yang merasa gak punya masa depan, hopeless, dan seterusnya. Lalu yang keempat, ini penting banget. The power of dialing. Seseorang kalau point of view-nya berubah, dialingnya berubah. Dialing itu begini, saudara tahu dialing? Orang Amerika itu punya kultur, kalau ada bahaya, mereka langsung dialing 911. So the power of dialing ini penting sekali. Para psikolog mengatakan trauma response. Penting banget. Kalau masa lalu memanggil kita, dialing kita tuh kemana? Kita bisa jawab masing-masing. Kalau masa lalu, teman dari masa lalu, mantan kita mungkin, dan lain sebagainya, manggil kita hari ini. Dialing kita kemana? Saya kasih contoh. Saya sama istri kita ini gemar menabung. Tapi kalau saya dengar kata negara yang namanya Jepang, saya langsung bisa dialing uang saya untuk beli tiket. Ya, mulai dapat? Kita rajin nabung, tapi dialing saya kalau ke Jepang, itu langsung saya nggak mikir 2 kali. That's the power of dialing.
Seringkali kita waktu dipanggil sama masa lalu, kita seringkali mau balik. Karena apa? POV kita nggak beres. Point of view kita nggak beres. Kita merasa Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak terima saya, Tuhan menolak saya. Ya, buktinya apa? Itu orang-orang gereja juga nggak mau terima saya, dan seterusnya. Jadi waktu masa lalu panggil dia, dengan mudahnya dia kembali. So the power of dialing itu penting sekali. Penting sekali. Trauma respon. Saya berdoa saudara-saudara semua di GSJS. Waktu trauma manggil saudara. Saudara punya dialing Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Itu dialingnya kita. Jangan kembali ke masa lalu. Rubah point of view. Rubah paradigma kita setiap hari. Rubah setiap hari. Kalau Tuhan sayang sama kita. Lalu perabotan yang terakhir di ruang gagal namanya alignment. Alignment kalau di bengkel itu namanya spurring and balancing. Karena orang yang gagal waktu keluar dari ruangan tempat kita, dia bisa gagal lagi di luar. Betul apa betul? Balik. Kayak bengkel jadinya. Jangan jadikan sel group saudara kayak showroom. Orang cuma ditembel-tembel doang, kelihatan bagus. No, dia bisa balik. Dia bisa balik melakukan kesalahan yang sama. Urus dia baik-baik. Apalagi kalau itu anak kita. Jangan pernah bedain anak-anak kita sama anak lain. Amin mama papa. Jangan pernah bedain mereka sama anak tetangga, sama sepupu, sama siapapun. Jangan pernah. Kamu nih gak naik kelas terus, lihat dong sepupu kamu. Lihat dong koko kamu. Jangan gituin anak-anak kita. Belain mereka, berdiri di ruang gagal mereka. Berdiri sama-sama dengan mereka. Berapa minggu lalu saya punya teman di Jakarta, anak satu-satunya married. Saya nggak bisa datang, saya lihat di Zoom. Waktu saya lihat itu acara wedding, saya keluar air mata. Karena apa? Saya tahu pergumulan teman saya, anak satu-satunya ini narkoba berat. Saudara tahu, bapaknya nih berdiri di ruang gagal anaknya. Setiap anaknya sakau, saudara tahu sakau nggak ya? Tahu ya? Dari tadi di sini terus loh yang tahu. Di sini. Kita perlu ke union kayaknya habis ini ya. Setiap anaknya sakau, you know, bapaknya bikin apa? Anaknya cuma dipeluk. Dan dia selalu bilang, Daddy sayang sama kamu. Daddy sayang sama kamu. Wah dia berontak. Ya, jedukin kepala ke tembok, tangannya dipukul-pukul ke tembok, dipeluk sama Daddy-nya. Sampai satu hari, anaknya pulih total dari narkoba. Cuman karena sering dipeluk sama papanya. Ini cuma salah satu contoh, seseorang, Daddy, berdiri di ruang gagal anaknya. Saudara kita perlu melakukan ini. Seperti Daud berdiri bersama dengan 400 orang. Ya, outcast. 400 orang yang gak dianggap sama masyarakat. Ya, tiba-tiba waktu mereka bersedia dipimpin oleh Daud. Tiba-tiba mereka di 2 Samuel 23 menjadi pahlawannya Daud. Orang-orang yang skillful. Saya percaya dari keluarga saudara, di masa depan nanti, anak-anak saudara, akan lahir orang-orang yang luar biasa. Ya, bahkan dari anak-anak muda di GSJS, saya percaya satu hari nanti, akan lahir menteri dari gereja ini. Akan lahir pemimpin masa depan, atlet terkenal, musisi terkenal, dan seterusnya. Mungkin mereka hari ini lagi gagal, temenin mereka. Temenin mereka. Makanya GSJS, gereja Tuhan di mana-mana, harus jadi rumah pengharapan. Yuk ayat terakhir, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Oke, pengharapan itu adalah apa saudara? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, bahasa Inggrisnya forerunner bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita kalau dengar kata pengharapan, apa sih yang mendarat di kepala kita? Kita kalau dengar kata pengharapan,
seringkali kita berharap buat diri kita. Harapannya apa kalau lagi ulang tahun? Saya mau umur panjang, saya mau sehat, saya mau restoran saya laku, saya mau toko saya laris. Kita kalau dengar kata pengharapan, selalu yang kita pikirin adalah self, diri kita. Tapi coba saudara, ayat ini jelas mencatat, pengharapan adalah seperti sauh yang kuat. Oke? Ternyata kata pengharapan itu bahasa aslinya adalah elpis, L spasi pis. Jadi bukan Elvis Presley ya. Elpis. Elpis bahasa Indonesianya adalah tali, rope. Ya, connection. Jadi kata pengharapan sebenarnya artinya bukan untuk diri kita. Tapi kata pengharapan punya pengertian kita terkoneksi dengan rencana Tuhan. Bukan untuk kita. Seringkali kita kebalik. Kamu punya harapan apa? Semuanya untuk saya. Harapan saya untuk anak-anak, semuanya untuk saya, anak-anak, keluarga, usaha, dan seterusnya. Pertanyaannya, kita terkoneksi nggak sama rencana Tuhan? Pertanyaannya, apakah dosa menggagalkan ya pengharapan dari Tuhan untuk kita? Jawabannya sama sekali tidak. Tuhan selalu menunggu saudara dan saya dengan rope yang kuat, dengan tali yang kuat. Jelas penulis Ibrani catat, ini sauh kuat sekali. Saudara kalau lihat kapal parkir di Tanjung Perak, nggak pakai jangkar, sauh itu jangkar. Oke? Atau saudara pernah lihat kapal parkir di Tanjung Perak pakai Bluetooth gitu? Jangkarnya wireless gitu? Pakai wifi? Nggak ada. Dia talinya harus kuat. Karena kalau tidak bisa parkir di Tanjung Perak, tapi besok waktu kita datang di Tanjung Perak, tuh kapal udah nggak ada. Dia pindah di Bali. Dia akan terombang-ambing karena dia putus dari jangkarnya. Nah, pengharapan itu adalah tali, rope yang kuat, jangkar yang kuat. Pegangan, pegangan. Di ruang gagal harus ada pengharapan. Orang-orang yang hopeless jadi merasa ada harapan. Karena POV mereka dirubah sama orang-orang di dalamnya. Pengharapan seperti itu. Dan itu aman bagi jiwa kita. Tolong ingat baik-baik saudara. Mental health is as important as spiritual health. Kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan rohani kita. Jangan saudara lihat di ruang gagal, orang yang aneh-aneh. Kita akan ketemu orang aneh-aneh di situ. Ini di Goa Adulam pasti aneh semua nih, 400 orang. Ya, sakit hati, hidup dalam kesukaran, utangnya banyak. Aneh semua. Jangan kita lihat orang aneh dikit. Oke? Kita langsung menganggap mereka, kurang berdoa nih orang. Kurang baca Alkitab kayaknya. Saudara, don't say that anymore. Apalagi to our children. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Yes, kita perlu sehat secara spiritual. Tapi orang kalau jiwanya lagi terganggu, temenin dong. Kalau perlu ketemu psikolog. Ketemu. Gak masalah jiwa diselesaikan pakai masalah rohani. Come on. Kamu kurang berdoa, kurang nyanyi lagu gereja, kamu makanya buang tuh Lady Gaga semua. Buang tuh Ed Sheeran, semuanya buang. Dengerin lagu gereja. Gak gitu juga. Kita perlu temenin orang-orang yang lagi terluka. Aman bagi jiwa kita. Pengharapan dari Tuhan itu aman bagi jiwa kita. Dan dia bilang Yesus itu perintis forerunner. Saudara tahu forerunner? Saya pernah khotbah di sini, GSJS. Dan saya mesti menghadiri pernikahan di Sheraton. Sheraton bener gak sih di TP? Di Sheraton. Saudara, saya ingat banget malam itu lagi hujan dan macet di Surabaya. Ternyata di parkiran sudah nunggu 2 polisi. Forerider saya. Itu sama kata itu yang dipakai sama penulis Ibrani. Forerunner, perintis, pembuka jalan, pelopor. Sama tuh kata-katanya semua. Saya dari sini sampai di Sheraton cuman 20 menit. Udah sampai di sana. Karena apa? Dikawal sama foreriders. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita banyak kemacetan terjadi. Ya, in this life banyak traffic jam. Ya, proyeknya kita mungkin mandek.
ya, bayaran dari klien mandek dan lain sebagainya. Pegangan sama tali itu. Pegangan. Saya masih percaya kalau kita pegangan, menurut konteks ayat ini, percepatan Tuhan Yesus bisa lakukan. Karena dia forerunner, ya, dia forerider. Oke, pegangan. Jangan sampai kita macet terus dan kita jadi orang-orang yang hopeless. Kita masih punya pengharapan. Dalam ruang gagal harus ada pengharapan. Dalam gua adulam harus ada pengharapan. Dalam kegagalan anak-anak kita harus ada pengharapan. Jadikan rumah tangga kita, gereja kita, house of hope. Rumah yang syarat dengan pengharapan. Orang-orang yang berdosa ketemu harapan di situ. Dan saya mau pesan buat saudara-saudara, jangan pernah menyerah terhadap pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah menyerah sama saudara-saudara semua. Dan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BRI Permata Mandiri BCA selalu penuh buat saudara.